Assalamualaikum, halo guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lianti Damayanti dari SDN 1 Bulak. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan konsep asesmen pembelajaran digital. Apa itu konsep asesmen pembelajaran digital? Pengertian asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta menyajikan hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Pengertian ini diambil dari buku modul 1 konsep asesmen evaluasi dan kaitannya dengan pembelajaran yang dikarang oleh Profesor Dr. Anita Yus. Berikutnya adalah tujuan asesmen. Tujuan asesmen 1. Menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan utama dari asesmen pada Komer adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan menilai pencapaian kompetensi, guru dapat mengetahui kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. 2. Memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan asesmen pada Komer tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberi umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. Tujuan yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen pada Komer adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik, serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Tujuan yang keempat adalah mendorong pengembangan diri peserta didik. Tujuan Komer adalah untuk mendorong pengembangan dari peserta didik dengan memberikan umpan balik yang efektif. Peserta didik dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya, serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkannya. Dari keempat tujuan asesmen tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan asesmen adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Dengan tujuan tersebut, jadi guru diwajibkan harus melakukan asesmen karena asesmen ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran di kelas. Perhatikan gambar di bawah ini. Mana yang lebih menarik bagi siswa? Apakah gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1, siswa belajar dengan tidak menggunakan digital atau pembelajaran digital. Sedangkan gambar 2 ini menggunakan digital atau pembelajaran digital. Dari kedua gambar tersebut, menurut Anda mana yang lebih menarik untuk pembelajaran siswa? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Bapak Ibu melarang siswa membawa smartphone atau HP ke sekolah? Pertanyaan yang ketiga, apa yang mendorong Bapak dan Ibu membuat kebijakan tersebut? Sebenarnya, di era pembelajaran digital ini, Bapak dan Ibu guru harus memperbolehkan anak didiknya membawa HP atau smartphone untuk pembelajaran. Karena untuk mendukung terlaksanaannya pembelajaran digital diperlukan perangkat seperti HP, laptop, atau komputer sehingga pembelajaran digital dapat dilaksanakan. Asesmen pembelajaran digital. Menurut Ramadan, perkembangan asesmen pembelajaran hingga kini telah menyentuh ranah teknologi. Asesmen pembelajaran tidak lagi dilakukan secara manual. Materi berikutnya adalah mengelola asesmen digital dengan kuisis. Apa itu mengelola asesmen digital dengan kuisis? Pada pembelajaran digital dibutuhkan plafon-plafon yang mendukung. Salah satunya kuisis. Kuisis sebagai asesmen pembelajaran. Kuisis merupakan salah satu plafon online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran.
Platform lainnya yang dapat bisa kita gunakan untuk media pembelajaran asesmen diantaranya adalah Kahoot, Woodwall, dan lain-lain. Kuisis dan kelebihannya. Kuisis dapat memberikan data dan statistik hasil kinerja siswa secara langsung. Dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung atau bersama-sama. Dapat dijadikan PR sehingga dapat dikerjakan kapan saja di mana saja oleh siswa, asalkan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Berikutnya kelebihan kuisis. 1. Memiliki fitur presentasi pembelajaran dan asesmen. 2. Memiliki banyak template siap pakai. 3. Memiliki analisis hasil asesmen siswa. 4. Dapat digunakan oleh pendidik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. 5. Pengaturan waktu pada kuisis yang fleksibel. 6. Aplikasi ini semakin menarik karena dapat menambahkan gambar ataupun meme lucu pada setiap pertanyaan. Berikutnya, cara membuat kuis di Quizizz. Langkah yang pertama, kita masuk dulu ke Google. Lalu ketik alamat quizizz.com. Setelah itu, klik register. Register ini bisa menggunakan akun Google yang tertera pada HP atau komputer Anda atau menggunakan akun pribadi. Setelah itu, isi kotak sesuai permintaan. Lalu kita klik lanjut. Jangan lupa kita pilihnya teacher. Langkah yang kedua, klik buka pembuat kuis. Masukkan nama kuis yang akan dibuat, misalkan kuis IPAS. Pilih mata pelajaran, kelas, dan bahasa. Lalu klik simpan. Setelah itu, kita klik buat pertanyaan baru untuk mulai membuat pertanyaan. Nanti kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Buat pertanyaan, terus tuliskan opsinya. Opsi ini bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Untuk menghapus pilihan, cukup tekan ikon tempat sampah. Untuk jawaban yang benar, silakan klik tanda centang di sebelah kiri sampai berubah menjadi hijau. Jangan lupa kita juga mengatur waktu jawabnya. Silakan membuat pertanyaan sebanyak mungkin yang Bapak Ibu inginkan. Atau bisa juga menambahkan di soal yang sudah ada dengan cara mengketik soal yang kita inginkan di kolom cari. Lalu, pilih model dengan mengklik klasik, atur bagian yang di bawah, mulai dari tetapkan waktu, mulai sampai perlihatkan meme, atur sesuai dengan Bapak Ibu inginkan, lalu klik lanjutkan. Selanjutnya, nanti akan muncul seperti di layar tersebut. Di situ tertera ada kuis langsung atau tugaskan. Kita klik kuis langsung, setelah itu akan muncul kode permainan yang dapat dibagikan ke siswa. Semua siswa akan menggunakan kode permainan yang sama. Berikutnya, cara mengikuti kuis online di quizizz.com. Langkah yang pertama, enter join quizizz.com, lalu klik ikon gabung. Langkah berikutnya, mintalah siswa memasukkan kode permainan yang sudah diberikan oleh gurunya. Lalu masukkan nama mereka. Siswa yang telah tergabung akan terlihat di layar laptop atau HP guru. Kuis dapat dimulai setelah semua siswa mengikuti kuis. Setelah itu, guru tinggal mengklik. Berikutnya, setelah selesai, tekan enter. Nanti, kalau kita memasukkan ketik join quizizz.com, layar di HP-nya seperti yang tertera di presentasi ini. Begitulah cara membuat kuis di Quizizz dan bagaimana cara membagikan ke siswanya. Setelah menyimak presentasi ini, dimohon bantuannya untuk mengisi post-test yang ada di link di bawah ini. Karena ini sebagai tugas pelatihan
pembelajaran digital. Sekian saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi guru-guru Indonesia. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Ditunggu.